Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita sampai pada al-haditsus salasun, yaitu hadis yang ke-30. Kalau diurut dari belakang itu mulai dari hadis 42 sampai hadis ke-30, maka kita sudah dapat 13 hadis. Bunyi hadis ke-30 ini adalah An Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتكهوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Hadisun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'labah al-Khushani. Sahabat ini terkenal dengan nama Abu Sa'labahnya. Bahkan nama aslinya para ulama itu beda pendapat sampai 40 pendapat. Nama dia sama nama ayahnya itu beda pendapat sampai 40 pendapat. Ada yang Jurhum, ada yang Jursum, ada yang Juhum. Berbagai macam pendapat. Terkenalnya dengan Abu Sa'labah al-Khushaini dari Bani Khushain. Abu Sa'labah ini termasuk sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang sangat gemar untuk tafakur, untuk berfikir, untuk merenung atas kemahakuasaan Allah. Setiap hari beliau diriwayatkan, setiap malam itu selalu keluar rumah dan menengok ke atas, melihat langit dan bintang-bintang dan menyatakan Allahu Akbar, maha besar Allah dengan segala penciptaannya. Setiap malam selalu nengok ke atas dan mengungkapkan betapa indah dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala penciptaannya. Yang kemudian selalu berdoa, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku seperti engkau cabut hamba-hambamu. Selalu itu yang dipanjatkan. Sehingga diriwayatkan beliau meninggal pada saat sholat tahajud dan pada waktu sujud. Artinya sujud tak kembali. Putrinya ketika itu tidur mimpi, dikatakan orang tuamu itu loh sudah meninggal. Akhirnya bangun, melihat orang tuanya sholat, ternyata digerak-gerakkan sudah tak bangun, jatuh. Maka meninggalnya Abu Sa'labah itu dalam kondisi sujud. Apa pesan yang dibawa oleh Abu Sa'labah di dalam hadis ini? Pesan itu berbunyi, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kau sia-siakan kewajiban itu.
Bahasa di sini menggunakan fardhu. Kalau di dalam fikih dibedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu kewajibannya berasal dari Al-Quran atau dari hadis mutawatir. Kalau wajib itu keharusannya berasal dari hadis sahih sampai ke bawah. Tapi pada umumnya yang bernama fardu dan wajib itu sama, diharuskan untuk melaksanakan. Contoh, sholat 5 waktu itu fardu. Tetapi sholat witir, sebagian ulama mengatakan wajib. Karena kewajibannya berdasarkan hadis sahih ke bawah. Di dalam mazhab kita, fardu dan wajib dianggap sama. Maka sholat witir dihukumi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat benar-benar dianjurkan. Karena hampir Rasulullah tidak meninggalkannya. Maka Allah mewajibkan yang fardu-fardu, maka janganlah engkau sia-siakan yang fardu itu. Di dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, kalau kita sholat, kemudian waktunya sudah mau habis, di dalam mazhab kita tidak dianjurkan meninggalkan begitu saja. Kita diperintahkan sholat semampunya. Tidak punya wudhu, tetap sholat. Tidak punya pakaian yang bisa menutupi aurat, tetap sholat. Posisi najis semua, tetap sholat. Nanti ada yang dinamakan sholatul i'adah, yaitu mengulang sholat yang merasa dirinya tidak sempurna. Saking apanya? Saking perhatian jangan sampai melewatkan kewajiban sholat. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan hukuman-hukuman. Fala ta'taduha, maka janganlah sampai engkau melewati batas. Seperti contoh, orang minum khamr di dalam fikih itu dihukum 40 jilid, 40 cambuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumnya juga 40 cambuk. Abu Bakar As-Siddiq juga menghukum dengan 40 cambuk. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab, menghukum orang minum khamr dengan 80 cambuk. Para ulama kemudian, bukankah Umar bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Tujuan dari memberikan hukuman itu bukan hanya sekedar jilid yang dipecutkan, tetapi rasa jerah bagi orang yang minum khamr. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman Abu Bakar As-Siddiq, 40 jilid itu dianggap cukup untuk menjadikan orang peminum khamr jerah. Tetapi di zaman Umar bin Khattab dianggap tidak jerah, maka ditambah dengan 40 lagi menjadi 80 jilid. Nah, kemudian mana yang bisa diikuti? Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq atau dilakukan Umar bin Khattab? Karena terdapat hadis, ikutilah sunnah yang kulakukan dan sunnah dua sahabat, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka kita generasi setelahnya boleh mengikuti salah satu dari dua hukuman tersebut. Bisa dengan 40 jilid, bisa dengan 80 jilid. Sebagian para ulama berijtihad, peminum khamr itu sekarang tidak dijilid lagi. Tetapi bagaimana dia itu merasa terdidik, merasa dihukum dan kecewa, maka dia dihukum habs. Habs itu dipenjara, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun sesuai dengan fatwa yang difatwakan dalam pengadilan tersebut. Intinya memunculkan rasa jerah kepada peminum khamr.
Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa hal, fala tantahikuha, maka janganlah engkau melukainya. Kalau Allah sudah mengharamkan mencuri, mengharamkan syirik, mengharamkan membunuh, mengharamkan memakan harta orang, maka kalau orang melakukan itu dianggap intahaka. Intahaka itu melukai sunnatullah yang sudah digariskan. Orang itu ya makan hartanya sendiri, tidak boleh makan harta orang lain. Orang itu ya tidak boleh membunuh. Kalau membunuh berarti dia melukai Allah. Karena itu juga makhluk Allah. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah itu diam terhadap beberapa peristiwa rahmatan lakum, karena rahmat bagimu, ghaira nisyanin. Allah tidak lupa. Fala tabahasu anha, maka jangan terlalu detail mencari hukum-hukum Allah. Ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mendiamkan sebuah peristiwa, jangan dicari-cari hukumnya. Bahkan dalam suatu hadis dinyatakan yang sebenarnya orang paling bertindak pidana adalah orang yang selalu bertanya sehingga diwahyukan hukum karena pertanyaan itu. Maka pada saat turunnya wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianjurkan terlalu banyak bertanya. Kalau itu memang hukum yang dikehendaki oleh Allah, pasti akan diturunkan wahyunya melalui Al-Quran atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju." Wahai manusia, Allah itu telah memfardukan kepada kalian semua haji, maka hajilah. Ada sahabat yang nyeletuk, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam lama enggak menjawab. Sahabat ini masih tanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab ini, "Lau qultu na'am lawajabat." Kalau aku mengatakan iya, pasti akan diwajibkan setiap tahun. Artinya tidak dianjurkan untuk mencari-cari hukum yang memang hukum itu belum sampai kepada kita. Seperti peristiwa tadi. Apakah setiap tahunnya Rasulullah diam? Itu menunjukkan Rasulullah tidak berkehendak untuk menerima pertanyaan itu. Sampai menjawab, "Lau qultu na'am lawajabat." Andaikan aku katakan iya, pasti akan diwajibkan. Maka di dalam hadis yang lain, halakal mutanatti'una, celakalah, hancurlah orang-orang yang selalu bertanya pada hal-hal yang tidak ia perlukan. Karena hukum-hukum yang tidak diajarkan, tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan berarti tidak ada hukum, tapi sebagai rahmat bagi kita semua, hukum itu tidak dimunculkan. Contoh tadi, sholat fardu. Sholat fardu itu bagaimana ketika sudah lewat? Apakah lewat begitu saja? Para ulama kemudian ada 3 pendapat. Karena berusaha untuk menemukan kesesuaiannya, tidak ada dalil. Maka sebagian ulama menyatakan, kalau orang sudah lewat sholat fardu, sudah lewat waktu subuh ini, sudah. Tidak ada waktu sholat lagi yang lain, tidak ada qadha. Bagaimana menebus kesalahan itu? Memperbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Pendapat kedua, kalau orang sudah lewat waktunya, belum sholat, maka yaitu waktunya sholat. Langsung sholat. Sebagian menyatakan itu qadha, sebagian yang lain mengatakan tetap ada. Karena dia diberi beban pada saat dia bangun.
Sebagian ulama yang lain menyatakan, kalau bisa, tadi itu sholat sebisanya. Nanti ada sholat lagi yang dinamakan sholatul i'adah. Artinya adalah, kalau kita ketinggalan sholat, keluar dari waktunya, mana yang bisa dipilih? Silakan dipilih semampunya, karena tidak ada dalil yang menyatakan jika telah lewat waktu sholat harus qadha. Jika lewat waktu sholat harus i'adah. Jika lewat waktu sholat sudah tinggalkan saja, tidak ada. Maka usaha para ulama menemukan itu sebagai bentuk rahmatan bagi kita semua. Tidak ditentukan satu bentuk. Apakah aku harus qadha? Apakah aku harus i'adah? Kalau dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, ya harus qadha. Karena itu pegangan di dalam mazhab. Tetapi kalau kita kumpulkan seluruh dalil-dalil yang ada, bisa memilih. Kalau memang mengqadha, monggo diqadha. Tapi kalau ninggalkan sholat sampai 1 tahun, bagaimana cara mengqadhanya? Maka mengambil pendapat para ulama yang penuh dengan rahmat, yaitu mengganti dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Artinya, hukum untuk qadha sholat secara spesifik tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kewajiban sebaiknya kita punya tekad melaksanakan semuanya. Seperti tadi kewajiban haji. Di antara kita mungkin sudah ada berangkat haji atau ada yang belum. Andaikan belum, tetap punya tekad, ya Allah, suatu saat saya akan berangkat haji. Dari mana jalannya? Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Kalau sudah dipanggil oleh Allah pasti bisa berangkat. Tapi punya tekad bahwasanya kita sebagai seorang muslim punya tekad untuk melaksanakan semua rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Walaupun tidak terbayangkan saat ini akan berangkat dengan apa, ya sudah, saya bertekad untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun belum terbayangkan harta, belum terbayangkan yang lain. Artinya kita melakukan kewajiban sebagaimana perintah Rasulullah, farada faraida fala tudayyi'uha. Ini bagi yang tidak mampu, karena orang haji itu tidak hanya karena uang, tetapi karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama sudah banyak sekali yang menyaksikan panggilan haji adalah panggilan murni dari Allah, uang hanya sekedar perantara. Ini kalau posisinya tidak mampu. Bagaimana kalau posisinya mampu secara harta, tapi secara fisik tidak mampu? Maka bagaimana jalannya? Bisa dibadalkan. Badal haji itu tidak harus menunggu meninggal. Kita populernya badal haji itu nunggu meninggal. Badal haji itu bisa dilakukan bagi orang-orang yang memang secara fisik tidak mampu, tetapi secara harta cukup, bahkan berlebih, maka bisa melakukan badal haji. Populernya kita, orang badal haji itu nunggu meninggal baru dibadalkan atau dihajikan. Kalau memang kita punya orang tua atau kita sendiri merasa tidak mampu melakukan ibadah haji karena fisik, maka kewajibannya adalah melakukan ibadah haji dengan badal, dengan diwakilkan oleh orang lain. Kalau di dalam kehidupan saat ini paling tidak orang melakukan ibadah haji harus beli kuota. Kuotanya 25 juta. Setelahnya kok tidak kelihatan mampu, ini bisa diambil, dibadalkan dengan orang lain. Artinya kewajiban haji sebisa mungkin harus dilaksanakan. Banyak orang yang sakit sebenarnya sudah tidak kewajiban haji. Apalagi yang sakit pikun, kemudian tidak mampu melakukan ibadah-ibadah, sebenarnya tidak kewajiban. Tetapi kemudian dipaksakan, ya sudah berangkat. Bagaimana hukumnya? Tetap sah.
Tapi kalau sudah kondisi sakit sebenarnya bisa dengan badal haji itu. Maka perintah-perintah Allah itu wala tudayyi'uha, jangan sampai disia-siakan. Terutama perintah ibadah haji. Di beberapa tempat saya mendengar keluhan dari beberapa orang yang kemudian putus asa dengan ibadah haji. Ya Allah, dulu berangkat haji yang sekarang daftar bisa langsung berangkat tahun ini atau tahun depan. Tapi tidak punya uang. Sekarang sudah punya uang, sekali daftar nunggunya sampai 30 tahun. Apakah cukup waktunya ini ya Allah? Sudahlah, enggak haji-hajian. Yang penting umroh saja, berangkat umroh. Jamaah yang dirahmati Allah, kewajibannya itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Artinya syariat utamanya adalah haji. Maka tekad melakukan ibadah haji ketika kita masih hidup itu suatu kewajiban yang harus dilakukan. Mengukurnya dari mana? Mengukurnya kan dari sini. Kalau dulu namanya man istata'a ilaihi sabila, diukur dari 3. Punya harta, kondisi aman, fisiknya cukup, atau punya kendaraan. Tapi dalam era modern ini cukup dengan membeli kuota haji, mendaftarkan diri. Artinya untuk menggugurkan rukun Islam yang kelima, kewajiban haji, tidak boleh putus asa. Seseorang tidak boleh putus asa dengan kewajiban haji. Kita tidak tahu tiba-tiba kemudian tahun berapa nanti diberangkatkan semua. Wallahu a'lam. Usahanya adalah beli saja kuotanya dulu. Kekurangannya sambil berjalan. Banyak keluhan kemudian sudah enggak haji-hajian lah. Yang penting umroh sekarang berangkat langsung ini. Umrohnya berkali-kali, tetapi tidak pernah punya keinginan untuk daftar ibadah haji. Padahal wajibnya adalah haji walaupun 1 kali. Tidak berkali-kali. Maka akhirnya kemudian umroh dan umroh sekarang modelnya tidak seperti ibadah, seperti rekreasi religi, atau menunjukkan status sosial bahwasanya liburan ini bisa berangkat umroh. Padahal umroh itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebanyak apapun dia umroh, kewajiban haji masih melekat pada dirinya. Karena umur kita tidak tahu, tidak bisa memastikan, 3 tahun lagi kan sudah tidak ada, sudah usah daftar haji. Artinya, ketika orang mendaftar kuota, ya sudah, uang itu memang diperuntukkan untuk ibadah, tidak untuk kita nikmati lagi. Kalau Allah mentakdirkan bisa berangkat dengan uang itu, kalau tidak sudah kita tinggal, kita pesankan kepada putra dan putri kita, kuota haji itu jangan diambil, berangkatlah nanti hajikan bapak, hajikan ibu dengan haji badal. Memang tidak ditentukan kapan harus berangkat. Artinya kita patuh dengan innallaha faradal fara'ida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan, memfardukan yang fardu, maka janganlah engkau sia-siakan fardu itu. Haji adalah rukun Islam yang nomor 5. Sebagai seorang muslim kita tidak perlu kemudian putus asa, apalagi berkecil hati tidak bisa melaksanakannya. Kemudian Allah juga memberikan hukuman-hukuman bagi yang melanggarnya. Demikian juga kalau sudah ada hukuman yang pasti, jangan sampai ada pelanggaran. Di antaranya membunuh, syirik, itu disebutkan implikasi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bai'atul aqabah atau bai'atus syajarah itu setelah syahadat
Itu pesannya pokoknya jangan mencuri, jangan berbuat syirik, jangan mengambil harta orang, jangan berkata bohong. Artinya implikasi syahadat itu adalah hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Dan larangan itu tidak hanya ada di dalam agama Islam, hampir di seluruh agama ada. Wa harrama asya'a fala tantahikuha fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan hal-hal itu, maka janganlah engkau cederai. Ibadah ya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh disekutukan. Jika Allah mendiamkan hukum-hukum, anggaplah itu sebagai kasih sayang Allah. Jangan terlalu banyak mencari-cari. Ini hadis yang dibawa oleh Abu Sa'labah tentang bagaimana berinteraksi dengan syariat. Yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan, yang tidak ada informasi sama sekali, kita diam saja, tidak mencari-cari. Contoh, di sini disebutkan, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah pertanyaan pada seperti ini, Rasulullah menganjurkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah. Banyak orang yang kemudian menjadi gila karena ingin menemukan Allah itu bentuknya seperti apa. Kemudian Allah siapa yang menciptakan? Maka di dalam hal ini bukan berarti tidak ada jawabannya, pasti ada jawabannya. Tapi bisa jadi kita belum mampu untuk menerima jawaban itu. Artinya yang tidak ada dalam pikiran kita bukan berarti tidak ada. Pasti ada. Maka pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, tidak perlu dipertanyakan karena kita tidak diperintahkan menanyakan Allah, malah kita diperintahkan menanyakan ciptaan-ciptaan Allah. Bahkan para sahabat beristighfar ketika ada yang bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Siapa? Mereka mulai bersir astaghfirullahalazim. Pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Sungguh, saya kira semua kita pernah memikirkan itu. Tetapi akhlaknya adalah kita kembali kepada Allah yang jelas seluruh alam semesta dan kehidupan ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak. Pasti ada yang menciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan ciptaan ini? Sampai di sana itu tidak boleh dilanjutkan. Kita cukup memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Karena keteraturan alam semesta, orang bisa menikah, kemudian melahirkan, menikah, melahirkan. Itu kalau nggak diciptakan oleh Allah, kalau nggak diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, tidak mungkin terjadi. Orang hidup itu dengan darah. Kalau nggak ada darah, kemudian akan meninggal. Itu pasti ada Sang Pencipta yang menciptakan kehidupan ini. Ya tidak dengan darah saja, dengan komponennya semuanya. Semoga ini membawa wawasan kepada kita semua bahwasannya tidak semua hal itu bisa dipertanyakan. Tidak semua hal kita harus tahu. Bahkan para ulama memberikan nasihat, cukuplah kita diberikan ilmu yang manfaat, karena ilmu yang manfaat itu akan membawa kepada kebaikan. Berapa banyak orang diberikan ilmu tapi tidak manfaat, malah menjadikan celaka bagi dirinya. Semoga kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo jika ada hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih Ustaz. Tadi saya mencermati pada yang disampaikan Ustaz. Ada sesuatu yang fardu atau wajib, itu harus dilaksanakan. Misalnya sholat, tapi keadaan tertentu, apakah itu bencana, sehingga kita berharap tidak meninggalkan fardu itu. Tadi disampaikan bahwa dalam keadaan najis, dalam keadaan belum wudu,
harus dilaksanakan. Saya ingin penjelasan bagaimana itu pada posisi yang fardu tapi tidak bisa melaksanakan tapi tidak dalam kondisi sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya adalah seumpama tadi disebutkan bencana alam atau banjir atau apalah. Syarat rukun sholat itu kan sudah jelas, yaitu menggunakan pakaian yang suci, menempati tempat yang suci. Dia juga dalam kondisi tauhir, yaitu sudah bersuci, wudu. Itu syarat-syarat sholat. Rukunnya ya dengan takbiratul ihram, kemudian dan selanjutnya. Tapi jika dia tidak mampu, seperti contoh orang yang di rumah sakit kemudian harus dipempesi, harus diapakan, atau dia banjir kemudian tidak punya pakaian dan kemudian pakaian compang-camping karena kena bencana, apakah orang itu diperbolehkan meninggalkan sholat fardu? Para ulama sepakat tidak. Para ulama sepakat dia masih wajib sholat fardu selama masih memiliki kesadaran. Kesadaran itu apa? Masih tahu bahwasanya dirinya adalah hamba Allah, belum pikun. Masih tahu bahwasanya dia ini masih hidup, punya kewajiban sholat. Maka di saat itu hamba tersebut wajib melakukan sholatnya dengan berbagai bentuk apapun yang ia mampu. Contoh, dalam kondisi najis semua, ya Allah, apa aku sholat dengan kondisi seperti ini? Kalau memang tidak bisa bebas dari najis, ya sudah sholat dalam kondisi seperti itu. Kalau dia tidak punya pakaian yang bisa menutup aurat, apakah kemudian dia tidak sholat? Enggak, tetap sholat. Atau dia di tempat yang seluruhnya najis, tapi tahu ini waktu zuhur sudah masuk, kalau aku tunda-tunda nanti masuk waktu asar, tetap wajib sholat. Andaikan dia tidak mampu sampai sujud karena saking banyaknya najis, sudah bisa sholat dengan berdiri. Artinya sholatnya tidak memenuhi rukun-rukun sholat, tetapi tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian para ulama berijtihad, nanti kalau kondisi sudah membaik, sudah bisa, sebaiknya diulang sholatnya dengan sebutan sholatul i'adah. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak usah diulang. Apa yang dilakukan pada saat itu sudah sah. Tinggal memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat wajib yang dilakukan secara tidak sempurna. Tetapi kewajibannya fala tudayyi'uha itu tetap wajib. Yaitu wajib melaksanakan sholat dengan kondisi seperti apapun. Maka syariatnya ketika orang yang sakit menua atau sakit di rumah sakit sudah tidak sadar sama sekali, kan itu sudah tidak sholat. Karena apa? Sudah tidak sadar. Kewajiban orang yang mendampingi itu hanya satu. Pak, sudah azan. Bu, sudah azan sholat maghrib. Kita tidak tahu, bisa jadi beliau masih sadar tetapi tidak mampu menggerakkan apa-apa, agar dia juga melaksanakan sholat. Andaikan dia tidak sadar, kewajiban kita yang menemani sudah memberitahukan, Pak, sudah masuk waktu sholat zuhur. Tidak kemudian diberdirikan, diwudukan, di ini, nanti akan menjadi malah madarat. Okay. Sama kalau guyonan di pondok itu begini, ada di pondok itu sholat jamaah ini yang paling utama kan di paling depan sofnya, yang paling depan paling utama. Ya sudah, kalau gitu masjidnya jangan dibuat ke belakang, masjidnya dibuat sof lurus saja panjang gitu agar ini semua. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak perlu dijawab dan tidak perlu dicari jawabannya, karena memang tidak dibicarakan seperti itu. Bahkan dalilnya juga tidak ada. Kalau gitu dibuat aja memanjang semuanya gitu. Yang paling dekat dengan imam akhirnya dibuat aja memutar gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu
jawaban. Contoh lagi kalau di pesantren, bagaimana kalau kita menemukan mayit orang yang hidup di zaman Nabi Adam? Mayit yang hidup di zaman Nabi Adam kita ketemu masih utuh sampai saat ini. Kemudian orang itu mohon maaf masuk ke liang buduknya perempuan. Apakah dia wajib mandi besar atau tidak? Begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang tidak mungkin terjadi, tidak perlu dicari jawabannya. Tapi kan orang kadang kan nakal, membayang-bayangkan hukumnya. Ya, peristiwa ini sudah banyak yang mengkaji, sudah banyak yang mencari jawabannya. Tetapi kita sebagai seorang muslim menurut hadis ini tidak perlulah mencari-cari jawaban itu. Kita cari jawaban yang sudah pasti terjadi, baru kita mengetahui hukumnya. Seperti itu. Yang lain masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gambaran Pak Ustadz. Kalau semua itu ciptaan Allah, planet yang ada di jagat raya ini, apakah ciptaan Allah itu tidak perlu dikembangkan atau dipelajari siapa yang menciptakan? Apakah begitu? Nah, ini merupakan sosialisasi, merupakan itu takdir. Di antaranya orang berangkat ke tempat lain, belum sampai tujuan, dia itu tabrakan atau lain-lain dan sebagainya. Apakah itu merupakan ciptaan atau takdir dari Allah? Itu yang kami tanyakan. Bagaimana menurut hal-hal yang ada di masyarakat ini dengan dipelajari, mungkin adanya kecelakaan, mungkin jalan sempit dan sebagainya. Itulah yang menyertakan, yang mempelajari, apakah itu sama-sama punya hal-hal yang positif atau negatif. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ciptaan Allah dengan takdir Allah. Ciptaan Allah itu adalah ciptaan Allah. Dari bentuk tidak ada menjadi ada. Ciptaan Allah itu ada yang langsung dari Allah. Ciptaan Allah ada yang dengan mengikutkan peran serta manusia. Kalau di dalam Al-Quran, kalau Allah menyebutkan khalaqallahu samawati wal arda, itu artinya Allah menciptakan tanpa perantaraan manusia. Tapi ketika Allah menggunakan domir kami, itu mengikutkan perantaraan manusia. Maka apa yang terjadi dari lahirnya anak hewan, lahirnya manusia, tumbuhnya tumbuhan, itu adalah ciptaan Allah. Maka itu ciptaan Allah. Dengan bukti kalau Rasulullah memetik buah, itu buahnya langsung ditaruh di mata, kelopak matanya, kemudian menyatakan hadza qaribu ahdin bi rabbih. Dia baru saja bertemu dengan Tuhannya. Artinya itu ciptaan Allah. Nah, adapun takdir Allah adalah perjalanan dari ciptaan Allah inilah kemudian yang dinamakan takdir Allah. Jadi perjalanan ciptaan adalah dari tidak ada menjadi ada, itu ciptaan. Kemudian perjalanan dia melakukan kehidupan dari ada sampai nanti tiada lagi, itulah yang dinamakan takdir Allah. Dan Allah telah menentukan takdir seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk Allah di dunia ini. Pertanyaannya, apakah takdir-takdir Allah itu baik bagi hambanya? Tentu Allah telah menunjukkan takdirnya. Tetapi kan takdir itu tidak satu. Pernah saya gambarkan Rasulullah SAW pernah itu bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, membuat kotak 4 begini, persegi 4. Kemudian manusia itu ada di tengah. Nah, tinggal dia memilih takdir yang mana.
Maka kemudian di dalam pilihan A pasti ada rentetan takdir A. Pilihan B, rentetan takdir B. Pilihan C, rentetan takdir C. Maka tidak bisa dikatakan kemudian aku maksiat ini kan takdir. Jahat ini takdir, korupsi ini takdir. Itulah hebatnya manusia yang sudah ditakdirkan tetapi masih punya pilihan untuk taat atau tidak taat. Ketika taat, dia akan memilih takdir-takdir taat. Apakah di dalam taat ini kemudian ada potensi kemaksiatan? Ada potensi kemaksiatan. Karena di sana ada iblis, setan yang selalu mendengungkan di dalam hati, sudah jangan jamaah terus, cukup. Kadang kan gitu. Sampai hamba ini menyentuh garis yang sudah dikotakkan Rasulullah tadi, maka disitulah ajalnya tiba. Kita tidak tahu ajalnya pada posisi yang mana, tetapi titik di tengah itu adalah perjalanan kita untuk menuju ke sana. Maka bisa jadi kalau di dalam agama kita kan diajarkan begini. Takdir yang buruk itu orang harus sabar, takdir yang baik orang harus bersyukur. Kalau dalam bahasa orang sekuler, takdir yang buruk kita mendapatkan pelajaran, takdir yang baik kita mendapatkan memori indah. Artinya ya hanya keindahan memori. Tapi kalau di Islam, kehidupan yang baik kita bersyukur kepada Allah, kehidupan yang buruk atau cobaan kita bersabar atas ujian-ujian tersebut. Maka sebenarnya setiap takdir itu bagaimana kita menyikapinya. Takdir buruk pun itu bisa menjadi baik kalau kita bisa bersabar. Takdir baik pun bisa jadi menjadi balak kalau kita tidak bisa bersyukur. Kita mungkin sering melihat orang itu enak kaya, haji setiap tahun, umroh setiap tahun, sedekah kepada ratusan orang, mohon maaf. Bisa jadi kalau kita diberikan harta itu belum tentu kita melaksanakan hal yang sama. Karena dia diberikan harta itu, bisa jadi Allah sudah tahu dia mampu untuk melaksanakan amanah ini. Bisa jadi, mohon maaf, kalau kita hidup di daerah yang lain, belum tentu bisa datang sholat masjid seperti ini. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan, sholat subuh ke masjid saja tidak mampu. Kalau nggak mau ya nggak bisa, kayak gitu itu. Harus dipaksa. Memang nasihatnya begitu. Tetapi kalau kita seumpama diposisikan pada pekerjaan yang bukan bidang kita, atau diposisikan di tempat yang banyak sekali kemaksiatan, kita belum tentu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang sudah diberikan kasih sayang, rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takdir baik, takdir buruk adalah yang terpenting sikap kita. Mau bersyukur atau mau bersabar. Posisi yang sudah ada ini, bisa sholat subuh berjamaah, adalah posisi yang terindah dan terbaik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Sudah baik. Kita tutup. Semoga kajian pagi kita ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang manfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita ajarkan kepada putra dan putri kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alus salamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nastaudiuka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatina ilaihi bi rahmatika arhamar rahimin. Alafu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.